Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam, kelas manajemen D. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok 3, yaitu mengenai pasar organisasi. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar operasional. Pasar organisasi atau biasa disebut dengan pasar bisnis adalah pasar yang meliputi perusahaan, lembaga, dan pemerintah yang membeli produk atau bahan baku untuk mereka gunakan sendiri atau untuk membuat produk lain yang mereka jual. Selanjutnya, perilaku pembelian bisnis mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk dan jasa lain yang dijual, disewakan atau dipasok kepada pihak lain. Sedangkan proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan keputusan dengan mana pembeli bisnis menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih di antara merek-merek dan pemasok-pemasok alternatif. Perusahaan yang menjual kepada organisasi bisnis lain harus sebaik-baiknya memahami perilaku pasar bisnis dan pembelian bisnis. Selanjutnya, ciri-ciri pasar bisnis. Ciri pertamanya yaitu pembelinya lebih sedikit. Karena pemasar bisnis biasanya menangani jauh lebih sedikit pembeli daripada yang dilakukan pemasar konsumen. Kedua itu, pembelinya lebih besar. Karena beberapa perusahaan besar melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri seperti mesin pesawat terbang dan alat pertahanan. Di sini juga hubungan pemasok pelanggan erat. Permintaan turunan. Permintaannya tidak elastis. Para pembeli terkonsentrasi geografisnya. Permintaannya profesional dan permintaannya berfluktuasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nir Wulandari. Saya akan melanjutkan membacakan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Maryam. Pasar bisnis atau business market memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Pasar industri mengandung pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar dibandingkan pemasar konsumen. 2. Pembeliannya lebih besar. Beberapa perusahaan besar melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri seperti mesin pesawat terbang dan alat pertahanan. 3. Pelanggan di pasar industri lebih berorientasi secara geografis. Konsentrasi geografis produsen itu membantu menurunkan biaya penjualan. Pada saat yang sama, para pemasar bisnis perlu memantau perpindahan industri-industri tertentu ke wilayah lain. 4. Permintaan turunan. Permintaan atas barang bisnis benar-benar berasal dari permintaan atas barang konsumsi. Karena alasan itu, pada pemasar bisnis harus secara dekat memantau pola pembelian konsumen akhir. 5. Pembelian profesional. Barang bisnis dibeli oleh agen atau petugas pembelian yang terlatih, yang harus mengikuti kebijakan, batasan dan persyaratan pembelian organisasi. Banyak instrumen pembelian, contohnya permintaan harga atas produk yang akan dipesan atau proposal pembelian dan kontrak pembelian tidak ditemukan dalam pembelian konsumen. 6. Permintaan berfluktuasi. Permintaan atas barang dan jasa bisnis cenderung lebih mudah berubah-ubah dibandingkan dengan permintaan atas barang dan jasa konsumen. Presentasi tertentu meningkatkan permintaan konsumen dapat menyebabkan prosentase peningkatan permintaan yang jauh lebih besar atau pabrik dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksi output tambahan. Ekonomi menyebut dampak itu sebagai dampak percepatan. Kadang-kadang peningkatan 10% permintaan konsumen dapat menyebabkan kenaikan 200% permintaan bisnis yang akan produksi bersangkutan pada periode berikutnya. 10% penurunan permintaan konsumen dapat menyebabkan kehancuran total permintaan bisnis. 7. Permintaan
Permintaan di banyak pasar industri lebih tidak elastis atau tidak terpengaruh oleh perubahan harga dalam jangka pendek. 8. Dalam pembelian di pasar industri, pembelian dan penjualan bekerja lebih erat dan membangun hubungan erat dalam jangka panjang. 9. Pembeli di pasar industri seringkali langsung dan produsen, bukan lewat pedagang eceran atau pedagang besar. 10. Pembelian di pasar industri seringkali menyewa peralatan, bukannya membeli langsung. Dan adapun tipe ulama, situasi pembelian bisnis terdiri dari 1. Pembelian ulang langsung adalah situasi pembelian di mana departemen pembelian memesan ulang secara rutin. Contohnya peralatan kantor, bahan kimia dalam jumlah yang besar. 2. Pembelian ulang yang dimodifikasi adalah situasi di mana pembelian ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, syarat-syarat pengirim, atau persyaratan lain. 3. Tugas baru adalah situasi pembelian di mana seorang pembeli membeli suatu produk atau jasa untuk membeli pertama kalinya. Contohnya gedung kantor, sistem pengaman baru, dan pembelian bisnis menghadapi banyak keputusan dalam melakukan pembelian. Terdiri dari 1. Pengenalan masalah. Tahap pertama proses pembelian di mana seorang di dalam perusahaan mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh barang atau jasa. Kedua, deskripsi kebutuhan umum, yaitu tahap dalam proses pembelian bisnis di mana perusahaan menggambarkan karakteristik umum dan kuantitas produk yang diperlukan. Ketiga, spesifikasi produk, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana organisasi pembelian memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk terbaik untuk produk yang diperlukan. Keempat, pencarian pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli berusaha menemukan vendor terbaik. Kelima, pengumpulan proposal, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. Keenam, pemilihan pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli meninjau ulang proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. Ketujuh, spesifikasi pesanan rutin, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menulis pesanan akhir dengan pemasok terpilih, menyebutkan spesifikasi teknis, kuantitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengambilan, dan jaminan. Ketujuh, tinjauan ulang kerja, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan, memodifikasi, atau meninggalkan suatu kesepakatan. Karakteristik pribadi seperti usia, pendapatan, pendidikan, identifikasi profesional, kepribadian, dan sikap terhadap resiko. Peran yang dimainkan pada pusat pembelian. 1. Yaitu pencetus atau initiators, yaitu mereka yang meminta untuk membeli sesuatu. Kedua, pemakai atau users, yaitu mereka yang akan memakai barang atau jasa tertentu. Ketiga, pemberi pengaruh atau influencer, yaitu orang-orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Keempat, yaitu pengambilan keputusan atau deciders, yaitu orang yang memutuskan persyaratan produk dan pemasok. Kelima, pemberi persetujuan atau approver, yaitu orang yang mengotorisasi tindakan yang diusulkan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Keenam, pembeli atau buyers, yaitu orang yang memiliki wewenang formal untuk memiliki pemasok dalam menyusun syarat pembelian. Ketujuh, penjaga gerbang atau gatekeepers, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghalangi penjual dan informasi sehingga tidak dapat menjangkau anggota pusat pembelian. Proses pembelian. Proses pembelian terdiri dari 1. Pengenalan masalah. Tahap pertama proses pembelian di mana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya akan melanjutkan membacakan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Sefti.
yaitu pasar institusi dan pemerintah. Yang pertama itu, pasar institusi adalah pasar yang memfasilitasi masyarakat yang mereka pelihara, seperti rumah sakit, sekolah, dan institusi lain. Kedua, pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan institusi lain. Karakteristik pasar institusi. Bagian A, terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah jompo, dan institusi lain yang menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang yang mereka pelihara. Bagian B, setiap institusi mempunyai sponsor dan tujuan yang berbeda. Bagian C, pasar institusi memiliki ciri anggaran yang rendah dan pelanggan yang sudah pasti. Bagian D, banyak pemasar mendirikan divisi terpisah untuk melayani ciri dan kebutuhan khusus pembeli institusi. Selanjutnya, karakteristik pasar pemerintah. Pertama, unit pemerintah, pemerintah federal, negara bagian, dan lokal yang membeli atau menyewa barang dan jasa guna menunaikan fungsi utama pemerintah. Kedua, biasanya meminta pemasok mengajukan penawaran, dan biasanya mereka memberikan kontrak kepada pemasok yang menawarkan harga terendah. Ketiga, umumnya lebih menyukai pemasok domestik daripada pemasok asing. Keempat, sebagian besar pemerintah akan memberikan pemasok panduan yang lengkap yang menerangkan cara menjual kepada pemerintah. Terakhir, kriteria non-ekonomi juga memainkan peranan dalam pembelian pemerintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.